Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naya Lutananda dengan NIM 2020-31249 dari kelas F. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai teknik kompilasi. Kita akan ke definisi terlebih dahulu. Teknik merupakan metode atau cara kompilasi merupakan proses penggabungan serta menerjemahkan sesuatu atau such program menjadi bentuk lain. Nah, jadi teknik kompilasi itu merupakan metode atau cara dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Setelah itu ada compiler. Nah, compiler ini sebuah program yang dipergunakan untuk mengonversikan kode yang ditulis dalam natural language processing agar dapat dipahami oleh komputer. Kemudian ada bahasa pemrograman. Nah, ini terbagi menjadi 4. Pertama ada bahasa mesin, yaitu memberikan perintah komputer dengan memakai kode-kode bahasa binar, yaitu 0 dan 1. Contohnya 01, 10, 01, 01, 10, 01, 10. Kemudian ada bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan atau assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik, ya contohnya kode mesin. Kemudian ada bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksinya bersifat simbolik dan dalam pemrograman, contohnya bahasa C. Kemudian ada bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur-unsur kata bahasa manusia, contohnya begin, and, if, or, for, while, and, or. Dan sebagainya. Jadi agar komputer mengerti bahasa manusia diperlukan program compiler atau interpreter yang berguna untuk mengubah bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Contohnya contoh bahasa tingkat tinggi itu ada bahasa basic, Visual Basic, Pascal, Java, PHP. Kemudian ada bahasa pemrograman. Nah, ini perlu dicatat ya bahwa istilah tingkat tinggi dan tingkat rendah adalah relatif. Pada awalnya bahasa rakitan dianggap sebagai bahasa tingkat tinggi, sementara COBOL, C, dan lain-lainnya dianggap sebagai bahasa tingkat tinggi, mengingat mereka mengizinkan abstraksi terhadap fungsi, variabel, dan evaluasi ekspresi. Akan tetapi, banyak programmer saat ini mungkin menganggap bahasa C sebagai bahasa pemrograman tingkat rendah, mengingat bahasa pemrograman tersebut mengizinkan akses memori secara langsung dengan menggunakan alamatnya dan juga dapat menggunakan beberapa direktif bahasa rakitan. Nah, kemudian di sini ada translator nih. Translator itu apa sih? Nah, translator itu adalah suatu program, metode di mana program tersebut mengambil sebuah program lain yang ditulis pada suatu bahasa program atau such language ke bahasa lain, object on target language. Kemudian ada macam-macam translator, antara lain ada assembler, interpreter, dan compiler. Nah, ini merupakan proses translator. Pertama, ada search program, kemudian akan dimasukkan ke translator. Nah, kemudian akan dilakukan pengecekan di translator ini. Jika ada kesalahan, maka terjadi error message dan kembali lagi ke search program. Nah, jika tidak ada kesalahan dari search program ini, kemudian pengecekan lagi di translator dan tidak ada kesalahan, maka langsung ke target program. Nah, kemudian ada assembler. Nah, assembler ini source code-nya adalah bahasa assembly, objek kodenya adalah bahasa mesin. Di sini prosesnya sebentar, jadi tidak memakan waktu lama, dan tetapi untuk programmer pemula mungkin bahasa assembly ini sedikit menghambat pemahaman programmer pemula. Nah, kemudian prosesnya itu ada search tag file dalam bentuk .sm, kemudian dari search tag file ini ke assembler untuk dicek, kemudian setelah assembler ini langsung diubah ke machine language program dalam bentuk binary code. Selanjutnya ada interpreter. Nah, interpreter ini adalah perangkat lunak yang mampu mengakses kode program lalu menerjemahkan ke dalam bahasa mesin, sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintah atau kode yang dibuat programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang terdapat pada kode tersebut. Interpreter tidak membangkitkan objek kode, hasil transaksinya hanya dalam bentuk internal.
Contoh bahasa pemrograman menggunakan interpreter ada PHP, ASP, Perl, dan lain-lainnya. Biasanya di dalam bahasa pemrograman berbasis web. Kemudian ini adalah proses interpreter. Pertama ada search code sama input itu akan dimasukkan secara bersamaan ke interpreter. Jika dia salah, maka akan balik lagi ke search. Nah, akan balik lagi ke search code-nya. Nah, setelah itu, kemudian dari interpreter itu, setelah pengecekan dari interpreter, akan langsung keluar hasil output-nya. Dia langsung dalam bentuk output gitu, nggak acceptable program. Kemudian ada compiler. Nah, compiler ini search code-nya bahasa tingkat tinggi, objek kodenya bahasa mesin atau bahasa assembly. Nah, search code dan data diproses berbeda. Nah, ini merupakan proses compiler. Nah, dari search code ini kemudian akan masuk ke compiler, dan dari compiler ini akan masuk ke machine language. Di sini dalam bentuk executable program. Dari executable program ini akan di-input datanya, kemudian akan keluar hasil output-nya. Nah, jadi sebenarnya ini prosesnya agak lama dari sebelumnya, yang kalau assembler itu lebih cepat prosesnya, sedangkan compiler lebih lamban prosesnya. Interpreter juga prosesnya juga lebih cepat. Kemudian ada, nah ini perbedaan dari interpreter dan compiler. Nah, interpreter itu menerjemahkan instruksi per instruksi, sedangkan compiler menerjemahkan secara keseluruhan secara sekaligus. Kemudian, bila terjadi kesalahan, dapat langsung diperbaiki secara interaktif. Nah, compiler ini, bila terjadi kesalahan, search programnya harus diperbaiki dan prosesnya diulang kembali. Kemudian, di interpreter ini tidak menghasilkan executable program karena langsung dijalankan pada saat program interpretasi. Sedangkan compiler harus menghasilkan executable program terlebih dahulu sehingga dapat dijalankan ke keadaan program sistem. Kemudian proses interpretasi terasa cepat karena tiap-tiap instruksinya langsung dikerjakan dan output langsung dilihat hasilnya. Kemudian di compiler, proses kompilasinya lama karena sekaligus tim menerjemahkan seluruh instruksi programnya. Kemudian di interpreter, search program terus dipergunakan karena tidak dihasilkan executable program. Sedangkan di compiler, search programnya sudah tidak dipergunakan lagi untuk mengerjakan program. Kemudian di interpreter, proses pengerjaannya lebih lamban karena setiap instruksi dikerjakan harus diinterpretasikan kembali. Nah, kalau di compiler ini proses pekerjaan programnya lebih cepat karena executable programnya sudah dalam bahasa mesin. Kemudian di interpreter, keamanan dari program kurang terjamin karena selalu digunakan adalah search program. Sedangkan di compiler, keamanan dari program lebih terjamin karena yang digunakan adalah executable program. Kemudian ada tahapan compiler. Nah, tahapan compiler ini ada terbagi menjadi dua fase, yaitu pertama fase analisis, yaitu bisa disebut front end, tugasnya melakukan dekomposisi atau pemecahan program sumber menjadi bagian-bagian dasarnya. Kemudian ada fungsi sintesis, bisa disebut sebagai backend, tugasnya melakukan pembangkitan dan optimasi program objek. Nah, jadi di fase analisis ini terdapat 3 proses. Nah, pertama itu adalah lexical analyzer. Pada kompilasi lexical analyzer biasanya disebut juga sebagai scanner. Lexical analyzer ada tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program karakter per karakter. Kemudian ada proses kedua itu syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer, setelah berikutnya adalah tahapan syntax analyzer, atau bisa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil lexical analysis diurutkan atau disusun lalu dikumpulkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Kemudian ada
Semantik analisis, tahapan semantik analisis merupakan tahapan yang penting pada tahapan program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantiknya dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dari tahapan sintak analisis. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana lalu dimanipulasi dengan berbagai optimasi dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Nah, selanjutnya ada fase sintesis. Nah, fase sintesis ini juga terdapat 3. Pertama, intermediate code generator. Proses untuk menggenerate kode berdasarkan parsing tree-nya sesuai dengan rumus sintak yang berhubungan. Kemudian ada kode optimal. Nah, kode optimizer, proses untuk mengoptimasi kode yang telah mengalami proses-proses sebelumnya akhirnya dibentuk suatu kode executable. Dalam tahapan ini salah satunya itu dilakukan proses pengurangan redundansi dalam kode sehingga lebih efisien dan efektif. Kemudian ada kode generator, proses untuk membuat kode yang dikenal oleh bahasa mesin yang merupakan suatu bahasa assembler. Biasa kode tersebut terdiri dari suatu perintah dengan address dan akumulator yang masing-masing terdiri dari satu komponen. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dan berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.